الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Su'alun latifun. Sebuah pertanyaan yang ringan. Kita melanjutkan tentang pembahasan pembangkangan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ketika diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menolak. Sehingga Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang mencegahmu, yang menghalangimu untuk bersujud terhadap makhluk yang aku ciptakan ini? Maka iblis menjawab, "Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Jawaban iblis di luar dugaan. Dia merasa sombongnya dengan rasa sombongnya, aku lebih bagus daripada dirinya. Karena engkau menciptakan aku min narin dari api wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Ini dia merasa bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Dan juga dia melanjutkan, iblis melanjutkan dengan rasa congkaknya, "Anal ladzi 'abadtuka duhran tawila qabla an takhluqahu." Aku yang telah beribadah kepadamu dalam masa yang sangat lama, bahkan sebelum engkau menciptakan Adam, kata iblis. Jadi secara kesimpulannya, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Sedangkan aku makhluk yang lebih lama diciptakan daripada dirinya. Sedangkan dia baru dicipta kok sudah disuruh disembah. Ini enggak adil, kata iblis. Kata Azazil waktu itu. Sehingga ini menjadikan Allah murka. Di saat Allah murka, maka Allah berkata kepada iblis, "Ukhruj min rahmati." Keluarlah dari rahmatku. Keluarlah engkau dari rahmatku, dari kasih sayangku, kata Allah. Madmuman, dalam keadaan tercela, madhuron, lagi terusir. Lalu Allah berjanji kepada iblis, "La amla'anna jahannama minkah wa mimman tabi'aka minhum ajma'in." Akan aku penuhi neraka jahanam minka, daripada jenismu, wa mimman tabi'aka, dan juga dari orang-orang yang mengikuti kamu. Semua di saat siapa saja pengikut kamu akan aku jebloskan, jerumuskan, masukkan ke dalam neraka jahanam. Lalu karena Allah berfirman demikian kepada iblis, lalu iblis meminta
waktu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku ini ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Tujuan penangguhan ini apa? Iblis ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya, ingin menggoda. Sebagaimana di surat Al-A'raf itu disebutkan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jika sudah aku goda mereka ini, aku akan menggoda anak cucu Adam ini, aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dan juga aku akan mendatangi dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan juga aku akan goda mereka dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan juga dari sisi kiri mereka. Dari 4 penjuru iblis berjanji kepada Allah, meminta waktu untuk menggoda umat manusia. Semuanya itu dikabulkan oleh Allah. Tapi iblis juga punya punya ciri-ciri yang bisa digoda, dan ada ciri-ciri yang tak bisa digoda, ataupun batasan-batasan siapa saja manusia yang bisa digoda ataupun yang tak bisa digoda. Makanya iblis di antara ayat Allah di dalam Al-Quran disebut illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang memang engkau pilih. Nah, siapakah hamba-hamba Allah yang terpilih ini? Yaitu dalam setiap geriknya, diamnya, apapun bentuk aktivitasnya, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis, setan, dan kroni-kroninya insyaallah tidak akan mampu menggoda manusia. Karena orang yang berpasrah diri kepada Allah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang terpilih. Kenapa iblis hanya dari 4 penjuru, kok tidak dari 6 penjuru itu? Kok dari atas? Tidak mau, tidak ada perjanjian dari atas kan kepada Allah. Cuma depan, belakang, kanan, kiri kan ya. Dari atas, dari bawah. Kok tidak ada ungkapan seperti itu? Karena memang Allah itu memberikan keistimewaan kepada setiap manusia, bahwa atas dan bawah itu sesuatu yang memang luar biasa. Karena atas itu adalah kiblatnya doa, dan bawah itu adalah kiblatnya sujud. Jadi kalau berdoa kan paling tidak tangan ke atas. Jadi kiblatnya doa itu di atas. Kalau kiblatnya sholat kan di sana. Kiblatnya namanya Masjidil Haram, anggaplah kiblatnya sholat. Kiblatnya doa. Kalau kiblatnya sujud ke bawah. Jadi atas dan bawah itu memang sesuatu yang dikhususkan, yang tak bisa dimasuki oleh iblis, setan, dan kroni-kroni. Sekarang kita lanjutkan soalun latifun, sebuah pertanyaan yang sangat simple, pertanyaan yang kecil-kecilan lah. Jika ada yang bertanya, lima ahlakallahu a'da asairil anbiya, mengapa Allah mengapa memusnahkan Allahu siapa Allah a'da asairil anbiya, kepada musuh-musuh seluruh para nabi? Kenapa Allah memusnahkan musuh-musuh para nabi? Wa abqa iblis, sedangkan iblis dibiarkan tidak dimusnahkan. Wa huwa aduwwu Adam alaihissalam, padahal wa huwa adapun iblis aduwwu Adam alaihissalam adalah musuhnya Nabi Adam alaihissalam. Jika ada yang bertanya begini, apa jawabannya? Fal jawabu, maka adapun jawabannya, innallaha ta'ala abqa iblisa imtihanan lil khalqi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala abqa iblisa, membiarkan iblis, artinya mengekalkan iblis, memberi penangguhan kepada iblis, imtihanan, sebagai bentuk ujian, lil khalqi, kepada makhluk, kepada manusia. Wa qad qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau aradallahu alla yu'sa", seandainya Allah berkehendak alla yu'sa, agar manusia, agar makhluk itu tidak berbuat durhaka, lama khalaqa iblis. Niscaya Allah tidak akan menciptakan iblis. Jadi di sini ada bentuk ujian tersendiri terhadap Bani Adam, anak cucu Adam. Jadi setiap perjalanan itu ada ujian. Dari ujian itu akan menjadi, setiap orang yang lulus dari ujian itu akan naik peringkat. Jadi kalau Allah berkehendak agar manusia itu tidak berbuat durhaka, ya Allah tak akan menciptakan iblis, kata Rasulullah begitu. Jadi fungsinya iblis itu memang ada bentuk farqu bainal haqqi wal batil, ada pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Wa aidan baqauhu, dan adapun kekalnya iblis, uqubatun sebagai bentuk siksaan lil kafirina, terhadap orang-orang yang kafir, wa rahmatun lil mu'minina, dan juga sebagai tanda rahmat, kasih sayang Allah, lil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Jadi orang yang kafir itu akan senantiasa terbuai oleh bujuk rayu iblis dengan segala macam bentuk syahwatnya. Jadi ini ukubah namanya, siksaan dari Allah yang ada di dunia itu. Mereka merasa nikmat tapi padahal terbuai oleh dunia, sehingga mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Siksaan yang samar ya seperti ini. Wa rahmatun lil mu'minina, bentuk kasih sayang Allah terhadap orang mukmin, berupa mungkin ya tidak terlalu cukup lah hidupnya di dunia, tapi di akhirat mendapatkan fasilitas yang istimewa. Beda. Di dalam firman Allah apa ada itu? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum apa? Iya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun ya. Orang-orang yang terbuai oleh bujuk rayu setan sehingga terpicu syahwatnya untuk hanya syahwat dunia dan semacamnya. Mereka ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka hanya mengetahui sesuatu yang tampak secara zahir saja tentang dunia. Wa hum 'anil akhirati ghafilun, sedangkan untuk urusan akhirat mereka lalai. Jadi tak bayang akhirat, ini ukubah namanya. Ukubah. Jadi siksaan itu tidak serta-merta harus sesuatu dengan dengan sesuatu yang pedih. Bisa saja dengan sor nikmat malolo. Ya hati-hati, ujian itu macam-macam dari Allah. Sehingga dengan keterbuaian itu, fayuhibbuhumullah, maka Allah menjadikan mereka suka bimaksiyatihim, terhadap perbuatan maksiatnya mereka, orang-orang kafir ini. Mereka merasa sudah enak saja, enjoy dengan perbuatan maksiat mereka. Li iblisa, terhadap bujuk rayu iblis. Wa aidan, dan juga selain daripada itu, iblisu sa'ala rabbahu al-intar ila yaumil ba'ti. Iblis selain daripada bentuk imtihan kepada makhluk, iblis juga telah meminta kepada Allah, sa'ala rabbah, meminta kepada Allah, meminta apa? Al-intar, penangguhan, ila yaumil ba'ti, sampai hari kebangkitan. Jadi memang karena sudah permintaan itu dikabulkan oleh Allah, ya tidak mungkinlah Allah membinasakan iblis. Ini jawabannya seperti itu. Jadi pertanyaan dan jawabannya, falamma nazala Adam 'alal mimbari jalisa bainal malaikati, falamma nazala, tatkala turun Adamu, siapa Adam, 'anil mimbari, daripada mimbar. Kan sebelumnya malaikat Nabi Adam ini naik ke atas mimbarnya. Iya, pada hari Jumat kan? Falamma nazala, tatkala turun Adamu, siapa Adam, 'anil mimbari, daripada mimbar. Jalasa, kemudian duduk, bainal malaikati, di antara para malaikat. Fa alqallahu alaihin nauma,
kemudian Allah menimpakan kepadanya an-nauma, rasa kantuk, sehingga tertidur. Lalu Allah memasukkan ke tubuh Adam ini rasa kantuk, sehingga dengan rasa kantuk itu tertidur. Li'anna fihi, karena tidur itu rohatan lil badani adalah bentuk istirahatnya badan. Rohatan lil badani, bentuk istirahatnya badan. Falamma nama, tatkala tidur siapa Adam, tatkala sudah tertidur, ro'a, maka melihat siapa Adam Hawa kepada Siti Hawa fi manamihi, di dalam tidurnya. Artinya bermimpi melihat sosok wanita ya, yang kok unik ini gitu. Di dalam tidurnya dia bermimpi ada makhluk yang sama dengan jenisnya, tapi kelaminnya beda. Qabla an tukhlaqo, padahal waktu itu Hawa ini belum diciptakan. Qabla an tukhlaqo. Famala ilaihi, kemudian ada gejolak keinginan ilaihi, kepada Hawa itu, hina nadharaha, ketika sudah melihat Hawa. Di dalam mimpi saja langsung naksir Nabi Adam. Di dalam mimpinya langsung naksir. Tsumma akhrajaha, kemudian mengeluarkan, menciptakan siapa Allah, min dhal'ihil aisar, dari tulang rusuknya yang kiri. Fakhuliqat minhu, maka menciptakan siapa Allah minhu, daripada dhal'ihil aisar, tulang rusuk yang kiri itu, Hawa, akan seorang wanita yang bernama Hawa. Jadi tulang rusuk yang kiri itu daripada Nabi Adam itu diambil oleh Allah untuk diciptakan sosok wanita yang bernama Siti Hawa. Ala hayatihi, bentuknya sama persis dengan bentuknya Nabi Adam. Artinya ya hidungnya di depan, telinganya di samping, kan, matanya persis sama. Wa ahsanallahu khilqaha, wa ahsanallah, dan juga Allah memperbagus khilqaha, terhadap bentuk tubuhnya. Jadi memang dibikin semolek mungkin, seindah mungkin. Wa a'ta, dan juga memberikan siapa Allah, menganugerahkan siapa Allah, akan seorang wanita yang bernama Hawa, husna alfi huriyatin, sebagus, wa a'taha, dan juga Allah memberikan kepada Hawa husna alfi huriyatin, kebagusan sebanding dengan 1000 bidadari. Cantiknya itu membandingi 1000 bidadari. Jadi memang Siti Hawa itu dibikin lebih cantik memang. Kecantikannya mampu menandingi 1000 bidadari yang ada di dalam surga. Fakanat, maka ada siapa Hawa itu, ahsanun nisa'i, paling bagusnya wanita, allati hunna banatuha, yang lahir daripada Hawa itu anak-anak wanitanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi setiap wanita itu pasti identik dengan kecantikan, cuma kecantikannya bervariasi. Sesuai selera. Makanya kecantikan itu disebut dengan sesuatu yang relatif. Bisa saja menurut saya seorang wanita ini cantik, tapi menurut si Rofi ya mungkin kurang cantik, iya kan? Karena Allah memberikan sebuah keistimewaan di sana dengan bandingan 1000 bidadari, 1000 kecantikannya bidadari. Jadi orang itu bisa seleksi gitu. Satu wanita itu bisa dinilai oleh banyak orang. Jadi nurnya itu berbeda-beda dari segi orang yang memandang. Jadi
Mohon pas maaf saja, pas ngabes ke orang-orang Afrika mau nolong teleng. Iya, secara penilaian orang yang kurang, iya menurut kita itu kurang menarik, tapi untuk ukuran orang sana macam-macam. Jadi kecantikan itu sangat relatif, sama dengan ketampanan. Orang ganteng ya penilaiannya kaum Hawa aja begitu. Gantengnya ya relatif. Moncakna sefulanah, trofi ganteng, ya sefulanah setongga ya biasa-biasa saja. Atau Citedi bisa, wah itu jenggotnya kan bikin mempesona. Ya seperti itu. Tapi memang yang namanya kecantikan itu identik dengan wanita. Sebagaimana bahasa di sini, ahsanun nisa allati hunna banatuh. Memang kalau ketampanan ya memang untuk laki-laki. Tidak ada wanita tampan itu. Atau laki-laki cantik tidak ada. Kecuali kalau sudah menyerupai wanita. Berarti laki-laki jadi-jadian kalau begitu. Wakana dan ada laha bagi Hawa sab'u mi'ati dhafirah. Memiliki 600 kepangan minas sya'ri di rambutnya. Jadi di rambutnya itu ada kepangan apa? Nyawan kepang. Iya, apa nyawan kepang? Ya ronte. Kepang. Itu sebanyak 600. 600 atau apa? 700 kepangan. Oh ini 700. Kan berarti sih nyawan tengki. Mohon perak pas orang sekarang ya beri petong atas kepangan itu. Wah, wallahu a'lam. Pada nasapa. Fakanat maka ada siapa Hawa ala tuli Adamah panjangnya seperti Nabi Adam. Berapa panjangnya Nabi Adam kemarin itu? Berapa meter? 27 meter. Sama, panjangnya 27 meter. Jadi sesuai lah kalau 700 kepangan. Iya kan? 27. Wa albasahallahu minal jannati al-huliyya wal hulal. Dan Allah memakaikan kepada Siti Hawa minal jannati dari perhiasan-perhiasan minal jannati dari perhiasan-perhiasan surga, al-huliyah ya perhiasan-perhiasan surga, wal hulali dan pakaian-pakaian surga. Jadi fasilitas-fasilitas surga itu dipakaikan untuk Siti Hawa. Ya, makin mempesona. Perhiasannya perhiasan surga. Bakanat maka ada siapa Hawa tasyruku isyraqan memancar bersinar abha minasyamsi yang lebih indah daripada matahari. Abha lebih indah ketimbang minasyamsi ketimbang matahari. Jadi kejadian ini penciptaan Siti Hawa itu dilakukan oleh Allah ketika Nabi Adam tidur. Jadi surprise, kejutan. Fantabaha Adamu mimma namihi. Fantabaha kemudian bangun Adamu siapa Adam mimma namihi dari tidurnya. Fawajadaha kemudian mendapati siapa Adam akan Hawa. Bangun tidur kok tiba-tiba ada bidadari di sampingnya. Ini sudah. Fa'ajabat membuat takjub siapa Hawa kepada Adam. Ya jadi takjub. Namanya kan sebelumnya kan sendirian tidur, bangun tiba-tiba sudah disuguhi dengan pemandangan yang indah, terus sejenis dirinya kaget. Wa alqa syahwata. Wa alqa asyahwatu. Kemudian timbullah asyahwatu apa? Syahwat, keinginan. Fi Adamah di dalam diri Adam. Karena kaget, cantik, indah, luar biasa, mempesona. Wa alqa syahwat sudah. Muncul ada rasa keinginan fi Adam di dalam diri Adam. Fahamma biha, fahamma kemudian berkehendak siapa Adam biha terhadap Siti Hawa, ada rasa keinginan.
Keinginan untuk memiliki sudah. Hammun itu keinginan untuk memiliki. Nah, ini sudah mulai apa namanya? Cinta pertama. Cinta pertama sudah, ya. Faqila lahu, karena Nabi Adam itu sudah rasa keinginan memiliki, faqila maka dikatakan lahu terhadap Adam, la taf'al. Janganlah engkau lakukan itu. Jangan buru-buru dimiliki. Jangan lakukan itu dulu. Sabar. Jangan buru, harus buru sudah. Iya. La taf'al. Jangan terburu-buru engkau lakukan. Hatta tu'addi shadaquha. Sampai engkau memenuhi maharnya. Sampai engkau memberikan maharnya. Hatta tu'addi shadaquha. Sampai engkau menunaikan maharnya. Faqala kemudian bertanya siapa Adam, wa ma shadaquha? Apa maharnya? Nah, di sini ada mahar sudah. Wa ma shadaquha? Apa maharnya? Qala lalu suara itu menjawab, qad nahaituka. Sungguh aku telah melarangmu an syajaratil hintati, dari pohon hintah. Pohon hintah disebut dengan apa? Syajaratul khuld. Cuma di sini bahasa lainnya syajaratul khuld itu pohon khuldi, ya, disebut dengan syajarah hintah. Ini nama aslinya syajarah khuldi, ya pohon hintah itu. Hintah sejenis, buahnya besar-besar, tapi bentuknya seperti gandum mungkin. Tapi ya namanya pohon surga kan besar-besar. Syaratnya untuk mahar, engkau bisa memiliki Hawa, kata Allah ini, jangan mendekati pohon hintah. Selain jangan mendekati, fala ta'kul minha, juga jangan memakan daripada pohon tersebut. Fa huwa shadaquha, maka itulah maharnya. Oh, baik. Oh, ternyata maharnya ini. Kalau di sini kan maharnya ya kulhu 1 kali, ya kulhu cek muda. Kulhu 1000 kali itu pun dicicil. Oh, tidak sehat aman. Kalau boleh jus tidak. Wakila, dan juga dikatakan di dalam riwayat lain, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, berkata kepada Adam, i'tiha shadaqan, maka berilah kepadanya shadaqan, akan mahar. Qala, lalu menjawab siapa Adam, wa ma shadaquha? Apa maharnya ya Allah? Qala, lalu Allah menjawab, as-salatu ala nabiyyi wa habibi Muhammadin, yaitu membaca salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam riwayat yang lain. Jadi kemasyhuran tentang mas kawin membaca salawat kepada Rasulullah ini dipakai oleh mayoritas ulama. Tapi sama-sama ada alasannya, ya terserah mau mengambil pendapat yang mana, sama-sama. Berarti pelarangan makan buah khuldi itu sebelum adanya Siti Hawa, iya kan? Artinya pelarangan itu memang sudah ada sebelum adanya Siti Hawa. Jadi dengan bahasa, Nabi Adam kan dibujuk istrinya, bukan begitu. Sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang tepat. Faqala Adam, kemudian berkata siapa Adam, ya Rabbi wa ma yakunu Muhammadun. Ya Allah, wa ma yakunu Muhammadun. Seperti apakah Muhammad itu? Seperti siapakah Muhammad itu? Karena Rasulullah waktu itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tercipta, belum diciptakan. Kok kaget? Nabi Adam itu disuruh membayar mahar dengan membaca sholawat. Siapa Adam itu? Siapa Muhammad? Lalu qala, Allah menjawab, innahu min auladika wa huwa akhirul anbiya walaulahu ma khalaqtu khalqan
Tsumma innallaha ta'ala masaha ala dhahri Adam. Allah menjawab, innahu min auladika, bahwa sesungguhnya Muhammad itu min auladika adalah salah satu dari anak keturunanmu. Wa huwa akhirul anbiya, dan dia adalah penutup dari para anbiya, para nabi. Walaulahu, dan seandainya bukan karena Muhammad, ini Allah melanjutkan, ma khalaqtu khalqan, aku tidak menciptakan makhluk. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Allah menciptakan makhluk hanya karena Nabi Muhammad? Jawabannya ya simple. Tadi, Nabi wa habibi. Kekasih. Urusannya sudah kekasih. Kalau sudah kekasih, apa saja itu bisa diperbuat. Jadi berarti secara inti Rasulullah adalah manusia paling dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sudah dicintai, apa saja semuanya itu bisa dikatakan karena kekasih. Tsumma innallaha ta'ala masaha ala dhahri Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala masaha, mengusap ala dhahri Adam, ke punggung Adam, fa akhraja minhu dzurriyyatahu. Fa akhraja, kemudian bermunculanlah minhu, daripada punggungnya, dzurriyyatahu, anak-anak keturunannya, bibit-bibitnya. Artinya sudah mulai bermunculan di sana. Artinya maaf saja. Ini ada gambaran. Tahu sampean kalau dalam fauna katak yang anaknya ada di punggungnya itu. Artinya bermunculannya dari sana. Itu Allah menampakkan. Tapi bentuknya tidak seperti itu. Artinya bibit-bibit anak keturunannya itu ditampakkan di punggung Nabi Adam. Mungkin berbentuk nur dan semacamnya kan. Kahayatid dzurri, yang bentuknya seperti permata. Bentuknya masih seperti, bukan seperti manusia, bukan pas seperti, memang ditampakkan di punggungnya tapi bentuknya seperti permata. Ma baina abyadin wa aswadin min dzakarin wa untha. Semuanya lengkap, antara yang kulitnya putih, wa aswadin, yang kulitnya hitam, min dzakarin, juga jenisnya laki-laki, wa untha, dan dari perempuan. Semuanya ditampakkan oleh Allah min fi dhahri Adam alaihi salam, di punggungnya Nabi Adam. Wa afadha, dan juga memancar alaihim, di antara mereka, min nurihi, dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afadha, dan juga mengalir atau memancar alaihim, kepada gambaran-gambaran anak cucu Adam ini, min nurihi, dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman asabahu, faman, maka barang siapa yang asaba, yang tertimpa oleh nur tersebut, min dzalikan nur, dari nur tersebut, kana mukminan, maka orang itu menjadi mukmin. Artinya faman asabahu min dzalikan nur, barang siapa yang kena cipratan dari nur tersebut, kana mukminan, maka orang tersebut akan menjadi orang mukmin. Wa man lam yusibhu kana kafiran, dan barang siapa yang tak dapat pancaran nurnya, maka orang tersebut akan menjadi orang kafir. Wa minhum ta'ifatul lahum, dan di antara mereka ta'ifatun, sekelompok, lahum nurun sati'un, yang memiliki nur yang sangat berkilau. Faqala, kemudian bertanya siapa Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, man haula, siapakah mereka ini? Qala, lalu Allah menjawab, al-anbiya'u min dzurriyyatika, yaitu para anbiya, para nabi, min dzurriyyatika, yang juga dari anak keturunanmu. Memang selain daripada nur yang sudah ditampakkan, ada lagi bibit-bibit yang ditampakkan yang memang nurnya lebih berkilau lagi daripada nur yang ada itu tadi. Lalu Nabi Adam bertanya, ini kok lebih berkilau daripada yang lainnya? Ini siapa? Lalu Allah menjawab, al-anbiya'u min dzurriyyatika, ya anak para nabi dari anak keturunanmu. Lalu ya Adamu,
Oh bukan. Tsumma zawwajallahu ta'ala Adama bi Hawa. Kemudian menikahkan siapa Allah? Adam akan Adam bi Hawai dengan Siti Hawa. Karena sudah selesai maharnya, sudah komplit, lalu Allah menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Wa kana dzalika, dan kejadian hal tersebut yaumal jum'ati, terjadi pada hari Jumat. Ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Jadi setelah beduk Jumat, selesai Jumatan, terjadinya pernikahan Nabi Adam. Walihada, maka dari kejadian inilah sunnah disunnahkan akdut tazwiji, akad pernikahan itu fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Jadi ada sejarahnya. Pernikahan itu, kesunahan tentang menikah pada hari Jumat atau malam Jumat itu ada sejarahnya, yaitu karena Nabi Adam dengan Siti Hawa dinikahkan oleh Allah pada hari Jumat ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, ya abag-abag sore. Jadi untuk memulai perjalanan kehidupan alam semesta. Jadi jaru gapuru, mun agabina jaru gapuru, siap kelu mahar. Iya. Tak pas panengan ngale pas langsung ican teke, iya bisa. Mun jan orang Madura bisa. Belum sanat. Jadi memang mahar itu sudah disesuaikan, sudah disyariatkan oleh Allah semenjak terciptanya Nabi Adam, dan ketika Nabi Adam akan menikahi Siti Hawa. Wa qila kana Adam ahsanu min Hawain wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.